Halo Sobat Random, di sini saya akan menceritakan alur cerita yang berjudul What's a Good Secretary Want. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Random mantap, putar kaset dan CD-nya. Langsung saja, cekidat. Berawal dari tempat perkantoran, yang baju putih ini kita perkenalkan dulu, sebut saja si Maho, dan pegawainya itu si Semprol. Dan bintang utama kita tak lain gadis cantik ini guys, yang mau melamar menjadi sekretaris. Kita sebut saja si Eneng. Waduh, mantap kali si Eneng. Saat si Eneng masuk ke dalam kantor, tak sengaja dia bertemu dengan dua pegawai. Yang satunya itu Semprol, dan satunya lagi kita perkenalkan. Kita sebut saja namanya si Joni. Wah, si Joni mata keranjang itu sama-sama kayak si Semprul. Saat si Eneng sudah masuk ke dalam kantor, si Eneng pun disambut oleh sekretaris lama pengganti si Eneng dan si Maho. Si Maho mengucapkan selamat bergabung kepada si Eneng. Langsung saja, sekretaris lama langsung mengajarkan si Eneng apa saja yang harus dilakukan dia di kantor tersebut, serta tempat membuat kopi untuk si Maho. Saat si Eneng sedang diajari, si Maho melirik si Eneng. Nampaknya si Maho mulai menyukai si Eneng. Saat si Eneng membawa berkas, tak sengaja si Eneng menjatuhkan berkas tersebut dan si Maho pun datang. Si Maho memberikan perhatian khusus kepada si Eneng. Tanpa mereka ketahui, ada pegawai yang melihat. Si Maho pun langsung buru-buru cabut dari situ. Keesokan harinya, hari pertamanya si Eneng bekerja, si Eneng ingin mengambil hati dan langsung membersih-bersihkan kantor. Saat si Eneng sedang ingin mengantarkan kopi untuk si Maho, tak sengaja kopi tersebut tertumpah ke rudalnya si Joni. Dan rudalnya si Joni kepanasan sob. Saat si Joni sedang di dalam toilet, si Joni ini malah ketawa. Aduh, lol banget ya. Si Joni ini nampaknya suka juga sama si Eneng sob. Sewaktu si Eneng mengantarkan kopi untuk si Maho memanggil kembali si Eneng, menanyakan bagaimana perasaannya bekerja di kantor tersebut. Dan si Maho menanyakan apakah tertarik dengan melakukan suatu hal lain. Si Eneng langsung mikirnya ke ritual mantap-mantap sob. Si Eneng masih berpikir dan mengutamakan pekerjaannya di kantor tersebut saja. Lalu si Eneng pun meninggalkan ruangannya si Maho. Saat jam istirahat, si Joni bercerita kepada si Semprul bahwa sekretaris baru itu cantik sob. Jam kerja pun telah berakhir. Si Semprul dan si Joni berpamitan kepada si Eneng. Di sini terlihat bahwa si Joni mulai menyukai si Eneng. Malam pun semakin larut. Si Eneng pun berpamitan kepada si Maho dan ingin pulang. Setelah si Eneng pulang, si Maho ini senyum-senyum sendiri sob. Waktu menunjukkan 10:30 malam dan cuaca pun sedang hujan. Si Maho terkejut, si Eneng ternyata balik lagi ke kantor. Ternyata si Eneng gak bisa pulang karena hujan. Gak mau pulang, maunya digoyang. Setelah itu mereka berdua minum bersama dan mengobrol ria. Dari sini mereka mulai semakin dekat sob. Keesokan harinya si Eneng mengobrol sama si Joni. Boleh juga skill si Eneng. Di sini terlihat si Eneng dengan si Joni semakin dekat juga. Tanpa sadar di belakang si Maho mengintip mereka berdua. Tampaknya si Maho cemburu terhadap mereka berdua sob. Maho mendengar suara obrolan Eneng dengan laki-laki lain dan ternyata si Semprul sob. Akan tetapi, kedekatan si Eneng dengan si Semprul agak berbeda. Kedekatan mereka sepertinya ingin merencanakan sesuatu. Di sini, Maho mulai mencurigai mereka berdua, sob. Di sini, si Maho mulai memberanikan diri untuk mengajak si Eneng. Mengajak si Eneng untuk makan bersama, sob.
Sebenarnya si Eneng menolak ajakan si Maho, akan tetapi si Maho memaksa untuk datang kepadanya setelah selesai bekerja. Si Eneng pun pusing tuh. Waktu menunjukkan pukul jam 9 malam. Di sini si Eneng mengantarkan pekerjaan yang dipesan oleh si Maho. Si Maho cuek saja sama si Eneng karena kedekatan dia dengan si Johnny. Tapi masih aja itu dia ngelirik. Maho, ada-ada aja. Saat Neng Johnny Semprul sedang ngobrol, ternyata si Maho sedang menguping bahwa si Eneng semalam mabuk. Langsung saja si Maho datang memberikan perhatian kepada si Eneng. Apakah dia baik-baik saja? Si Maho pun ingin menraktir mereka untuk minum ke bar nanti malam. Lalu si Maho pun pergi. Sesampainya mereka di bar, mereka pun merayakan kedatangannya si Eneng karena telah bekerja di kantor mereka. Mereka pun menuangkan minuman ke gelas mereka masing-masing dan bersulang untuk minum bersama. Ternyata si Semprul mabuk sob. Kenapa si Eneng ketakutan? Nanti saya jelaskan di akhir video. Si Eneng pun ingin berpamitan, ingin pergi karena sesuatu. Mereka pun bilang kepada si Eneng kenapa cepat pulang. Si Maho gelisah karena si Eneng pulang dan si Maho berpamitan juga ingin menyusul si Eneng. Pegawainya pun kaget kenapa si Maho nyusul si Eneng. Rupanya si Maho ini nganterin si Eneng sob. Dan mereka pun mengobrol tentang hari ini. Si Eneng berterima kasih kepada Maho karena telah mengantarkan si Eneng. Tanpa basa-basi, si Maho langsung bilang sama si Eneng kalau suka sama si Eneng sob. Dan si Eneng pun bilang tunggu. Hehehe. Si Eneng menawarkan si Maho untuk masuk ke dalam ke rumah. Ya, ke rumah dalam. Si Maho pun ditawarkan minum dan si Maho menolak. Seharusnya dia tidak datang katanya. Sok-sok malu ini si Maho. Si Eneng sudah melarang si Maho, tapi si Maho tetap pergi. Dan akhirnya lihat apa yang terjadi. Si Maho balik lagi. Dengan kedua bola mata nan indah rupawan, si Maho melihat si Eneng kasih kode-kode. Dengan kode algoritma si Eneng berhasil menarik si Maho dan mereka pun melakukan ritual ai. 12 seconds later, 3:28 a.m. Alamak, mantap kali. Sen berpindah di kantor saat pagi-pagi. Saat si Johnny datang, si Eneng langsung pergi. Si Johnny pun heran kenapa si Eneng langsung pergi ketika dia datang. Di sini dia mengobrolkan tentang si Eneng. Antara si Eneng dan bosnya yaitu Maho ada yang berbeda. Akan tetapi tanggapan teman kantornya itu normal saja, tidak ada yang berbeda. Si Eneng pun menerima telepon dari si Maho untuk datang ke ruangannya si Maho. Saat si Eneng datang sambil membawa kopi dan lihat apa yang terjadi, si Eneng Fatality. Finish him. Si Eneng langsung ditarik sama si Maho dan mereka ingin melakukan ritual ai lagi. Dari luar si Johnny mendengar suara ai dan ingin menguping. Akan tetapi si Semprul pun datang dan melarang si Johnny. Ternyata si Maho tahu bahwa Johnny menguping dari luar. Dia pun melampiaskan kemarahannya atas tuduhan pekerjaan Johnny yang tidak benar. Di sini Johnny membela diri bahwa dia akan menemukan alasannya. Tetapi si Maho tetap marah kepada si Johnny. Si Eneng pun datang membela si Johnny. Makin marahlah itu si Maho. Tetap saja mereka masih berdebat. Dan si Johnny ingin mencari alasan yang tepat. Si Maho pun bilang kepada si Johnny bahwa akan mengeluarkannya kalau tidak beres lagi. Dan si Maho pun pergi. Itu sih alasan si Maho saja. Sebenarnya si Maho cemburu terhadap Johnny yang dekat dengan Eneng.
Melihat Johnny dimarahi oleh si Maho, si Eneng pun datang untuk menghibur si Johnny. Dan si Eneng membantu si Johnny membuat kopi. Dan apa yang terjadi? Rudal Johnny meledak dengan muka pucat nan indah melati. Dia makin bara-bara, aduh, nggak benar ini. Jam kerja pun telah usai. Si Johnny berniat mengajak Eneng pulang bersama, tetapi si Eneng masih lembur. Di situ terlihat si Semprul mendorong si Johnny, karena target selanjutnya adalah si Johnny. Nanti di akhir video akan jelas akan ceritanya. Masih penasaran, si Johnny mencari si Eneng dan melihat ke ruangannya si Eneng. Akan tetapi, akan ada kabar buruk menanti si Johnny. Si Johnny pun mengintip dari jendela. Ternyata si Johnny melihat, oh no. Si Johnny melihat dengan mata kepalanya sendiri si Maho dan si Eneng sedang mantap ai-ai. Dengan penuh kecewa, si Johnny pun pulang. Si Johnny pun janjian bertemu dengan si Semprul di bar, berniat untuk menceritakan apa yang dia lihat tadi di kantor. Di sini Semprul masih menanyakan apa masalahnya si Johnny, dan si Johnny pun bercerita bahwa si Eneng dekat dengan bosnya, yaitu si Maho. Si Semprul malah tertawa saja, ya karena dalam hatinya si Semprul itu memang rencananya dia. Nanti kalian bakalan tahu alur ceritanya bagaimana. Si Johnny lanjut bercerita bahwa melihat mereka sedang ritual ai-ai mantap di kantornya. Scene berpindah di kantor lagi, dan si Semprul ingin mengantarkan berkas kepada si Maho. Dan si Semprul melihat mukanya si Maho seperti menahan rasa sakit. Alangkah bangkitnya ternyata, oh memang mafia Maho ini. Semprul menyangka bahwa si Maho tidak enak badan, tetapi si Maho menyuruh Semprul untuk keluar dari ruangannya. Si Maho pun keenakan diservis dengan si Eneng. Inilah ekspresi si Maho menikmati surga dunia. Tiba di mana si Maho pergi keluar kota dan si Eneng memberikan semangat kepada si Maho. Ketika si Eneng berada di ruang cetak, membereskan kertas dan mengkopi berkas-berkas, datanglah si Johnny datang menghampiri si Eneng. Tanpa akhlak, dia langsung mendorong si Eneng dan langsung menancapkan gas kepada si Eneng. Waduh, parah nih Johnny. Ternyata dia cuma menghayal sob, dan dia langsung menghampiri si Eneng dan membantu tugas-tugasnya si Eneng. Si Eneng pun bergembira sob. Dengan kehebatan si Johnny atas perkasaannya si Johnny pun berhasil membantu si Eneng, dan mereka pun saling bertatapan setelah itu. Setelah bertatapan, mereka pun saling langsung ritual Eneng ronde 2. Setelah si Johnny isi bahan bakar pertama melalui SPBU si Eneng, si Johnny pun bekerja makin semangat. Scene berpindah saat mereka sedang meeting. Saat mereka meeting, si Maho ingin mendengarkan saran dari si Eneng. Nah, di sini saya bongkar. Si Eneng ini sebenarnya mau menipu si Maho dan ingin membawa kabur uang dari proyeknya si Maho. Si Eneng bekerja sama dengan si Semprul. Si Semprul dengan gaya tidak taunya itu agar tidak dicurigai dengan si Maho, pura-pura melarang si Maho untuk mengikuti saran dari si Eneng. Si Maho sih tetap saja mau ngikutin si Eneng dan juga si Johnny juga. Karena apa ya? Ya karena udah dimantap-mantap sama mereka. Saat si Maho ingin mentransfer dana, sebenarnya si Maho ini ragu-ragu, tapi ya demi mantap-mantap, ya apa boleh buat. Si Eneng pun datang untuk memastikan apakah dana sudah ditransfer, dan ya sudah. Pada akhirnya si Semprul mulai menunjukkan taringnya. Setelah itu si Maho pun mencari si Eneng dengan wajah sedih atau gembira. Dia pun tidak menemukan si Eneng. Dia tampak sedih sekali dan menghubungi si Eneng pun tidak bisa. Si Maho pun pergi menghampiri pegawainya dan menjelaskan bahwa semuanya telah hilang. Telah hilang karena telah ditipu oleh si Eneng. Si Maho pun menjelaskan dana di akun sudah hilang karena telah dibawa pergi oleh si Eneng. Dan si Semprul memasang wajah bego seperti tidak tahu apa-apa. Lalu si Maho pun pergi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa si Eneng ini bekerja sama dengan si Semprul untuk menipu si Maho. Alih-alih memperdaya si Maho, mereka juga memperdaya si Johnny agar mendapatkan kunci akun dari si Johnny, karena si Johnny yang memegang semua akun sandi dari akun tersebut. Si Maho pun mendatangi rumah si Eneng, dan yang keluar adalah seseorang yang tidak dikenal. Info dari seseorang tersebut bahwa si Eneng telah pergi. Dia mengatakan bahwa si Eneng tidak tinggal di situ lagi. Si Maho pun mulai kecewa, sudah pusing mau cari Eneng kemana, dia pun pulang tanpa dendam menerima semua kesalahannya. Kesian dia lah. Semua pun jadi pusing dan terungkap sudah saat flashback. Ternyata si Maho sudah tahu rencananya si Eneng, tapi si Maho membiarkan si Eneng melakukan itu semua. Kenapa ya? Waduh, ini pasti mantap-mantap semuanya. Dan terungkap sob, sebenarnya si Maho sudah tahu akan rencananya si Eneng, tapi si Maho membiarkan semua itu. Kenapa ya? Ya karena si Maho benar-benar suka sama si Eneng sob. Saat si Johnny dan si Semprul selesai ngobrol, dan keluarlah taringnya si Semprul. Semprul pun menghubungi si Eneng dan mengabarkan bahwa semuanya sudah selesai. Flashback kembali saat si Semprul dan si Johnny sedang di bar, itu semua adalah rencana si Semprul. Wah, papret juga ini si Semprul. Dan juga kode dia saat di kamar mandi bersama Johnny. And finally sob, akhirnya mereka bertiga berhasil menipu si Maho dan si Johnny. Mereka pun pergi membawa uang itu. Dan sekian dari review video saya. Kalau suka di like, di komen, dan dibuang juga boleh sob. Oke, next time dari Random Mantap.